lokasi kebocoran air radiator pada kendaraan truk Canter. Nih teman-teman, nah terlihat ya dari plugnya sudah korosi, akhirnya membuat airnya bocor. Nah, jika terjadi pada mobil Anda airnya kok selalu berkurang atau hilang, selalu nambah lalu ngejok, bisa jadi dari sini ya, bocornya air radiator. Electric parking brake. Jadi mobil yang sudah menggunakan electric parking brake itu ada motornya diteromol kayak gini teman-teman ya. Ada yang langsung motor deket dengan drum brake-nya. Ada juga motor yang nanti dia ada di tengah-tengah, nanti dikasih kabel langsung menuju ke tromol ini. Nah, ini mobil ini teman-teman, skoknya bocor. Nah, kalau bocor seperti ini wajib diganti ya, nanti malah suspensinya nggak nyaman, membuat mobil Anda nanti juga limbung ya, saat belok juga nggak bisa stabil. Nah, sudah parah nih teman-teman, bocor. Filter udara penyebab salah satu tarikan mesin itu lemot, karena ini ibarat ini itu saluran udara adalah hidungnya kalau tersumbat, banyak upil, banyak bulu ya, napas kita akan ternganga, akhirnya kurang tenaga, sesak napas. Halnya dengan mobil, jika ininya buntu, ininya kotor, napas mesin juga akan ternganga, akhirnya tenaga nggak ada, bahan bakar pasti akan jadi boros. Nah, ini teman-teman ya, laker belakang itu harus selalu di grease ulang, jadi nggak nunggu ambrol baru dilakukan penggantian laker. Meskipun mobil Anda ini sudah 1 tahun tapi nggak pernah dibongkar laker belakang, itu wajib segera dibongkar lah ya, biar nanti ketahuan lakernya ini, bearingnya ini ada paslinya atau enggak. Kalau nggak ada paslinya bisa ditambahi seperti ini, biar nanti lakernya nggak mudah rusak. Karena beban utama mobil itu ketika jalan adalah di lakernya. Kalau lakernya terawat, ada yang maslinin, ada yang lumasin, maka pasti dia tidak akan cepat rusak ya. Meskipun mobil nanti mungkin sudah hampir 200.000 km, kalau sering dilumasin, diganti ya, baiknya itu ya setahun 2 kali lah, 50.000 dilumasin, 100.000 dilumasin, jadi tetap awet nih teman-teman. Di Mitsubishi L300 ya teman-teman ya. Canter Euro 4 hidrokarbon alatnya teman-teman. Biar tarikan mesin, ruang bakar bersih semua, kerak-kerak, pembilasan, akhirnya tenaganya menjadi lebih maksimal. Sering terjadi ya mogok karena bahan bakar tidak naik. Nah, bahan bakar tidak naik itu artinya dari tangki itu kan, sebelum ke bos pom atau sebelum masuk ke mesin itu ada namanya filter solar ya teman-teman ya, di sini tempatnya. Nah, kalau filter solarnya itu kotor, kemudian selangnya juga tersumbat, selangnya nekuk, selangnya rusak, itu berarti akan menghambat jalur bahan bakar yang dari tangki masuk ke bos pom. Akhirnya apa ya, mobil mogok karena nggak ada bahan bakar atau solar yang naik dari tangki ke
bos pom, kemudian bos pom didorong ke injektor ke dalam ruang bakar. Makanya teman-teman rawat kendaraan Anda dengan cara filter solarnya itu diganti secara berkala. Ya, setiap ganti oli, 2 kali ganti oli ya, berarti 10.000 kilo, ganti saja filter solarnya biar tetap aman di jalan, karena mobil Anda kan mobil kerja untuk ngangkut semua. Jadi akhirnya kalau mau di jalan Anda yang repot sendiri ya. Yuk ganti setiap 10.000 km. Tentang minyak rem dari MKSI, cairan rem .3 SPC 98011. Nah ini ya teman-teman, yang jika mau ganti minyak rem mobil sekarang itu pakainya .4, cairannya seperti ini. Nah ini cairannya yang masih baru, bening ya, kayak minyak goreng ini. Tapi ini kendalanya jika mobil sudah lama, minyak remnya seperti ini. Dah perbandingannya teman-teman, jauh ya. Kapan terakhir mobil Anda ganti minyak rem? Segera ganti minyak rem. Rem saya nggak bermasalah, tapi ternyata minyak remnya seperti ini membuat rem jadi tidak pakem dan merusak seal kitnya. Aki kering di Mitsubishi L300 Euro 4. Sekarang aki dari mobil baru itu rata-rata kering ya teman-teman ya, di Mitsubishi L300. Tapi ini kita tidak ngomong tentang aki, tapi tentang pentingnya perawatan kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4. Selain oli mesin setiap 5.000 kilo, filter olinya setiap 10.000 kilo, itu adalah filter solarnya. Filter solar itu wajib diganti setiap 10.000, 5.000 kilo dibersihkan ya. Dan selain itu ya, yang penting itu adalah ini teman-teman, EGR system. EGR system itu pun harus selalu dirawat, dibersihkan, dicek agar tidak terjadi kendala, kerusakan, berebut, tarikan lemot. Bahkan nanti kalau mobil ini minum solar, pasti ya yakin mobil L300 Euro 4 itu minum solar. Biar nanti apa? Ini kalau minum solar kerak-keraknya hitam akan banyak, nanti bisa menyumbat dan tenaga menjadi boros. Nah, kayak gini nih. Nah, kotor ya teman-teman ya. Dibersihkan biar nanti tidak ada jelaga masuk ke ruang bakar. Seperti hidung ini kalau tersumbat, ya napas kita akan sesak. Pembersihan EGR system Mitsubishi L300 Euro 4 dengan cairan khusus berbentuk foam biar tetap bersih. Ini mau macet ora yuk? Dalam boten Pak, Aman? aman. Agak macet berarti ya? Boten. Engko rontok engko. Jadi mbok tinggal, kok mbok apa ya, mbok gosok-gosok. Nah itu tadi kotorannya, yang ini motornya, motor EGR L300 Euro 4. Lalu tetap dirawat, dibersihkan secara berkala ya, biar nanti tarikannya, mesinnya tetap awet. Lakukan setiap 20.000 km. Kemarin kan masalah per itu sugesti ya teman-teman ya, tapi tetap ada loh ya, orang atau customer mau beli truk itu yang maunya itu yang plus atau positif kayak gini ya. Kadang itu, nah sebagai apa ini ya, orang awam itu pun ataupun sebagai penjual itu kadang ya juga mikirnya itu kan biar cepat laku, biar cepat payu. Ini yang main itu dipilok sendiri, dikasih plus teman-teman. Jadi plusnya ini bukan dari pabrik tapi plus dari apa ya, dari penjualnya kayak gitu. Nah itu juga membuat apa ya, customer wah yo plus D mantap, ini langsung cash keras bawa pulang. Yang kemarin itu kan pernya warnanya merah ya teman-teman ya, kayak per imitasi beli di luar. Karena itu dia dicat khusus dari pabrik agar tidak nayeng atau korosi. Kalau yang ini pernya hitam, asli bawaan dari pabrik dan bener-bener ini plus. Wah, banyak dicari orang nih teman-teman. Apakah Anda yang punya truk juga waktu beli baru juga kayak gini? Mau yang kondisinya pernya itu tandanya plus, atau lah lak ngaruh, yang penting mesinnya suaranya kasar. Tapi kalau sekarang Anda itu cari mesin kasar itu nggak ada teman-teman ya, karena mesinnya sudah common rail, otomatis mesinnya ya halus-halus.
Ada yang tahu nggak teman-teman, kenapa sekarang mobil L300 Euro 4 itu tinggi? Lihat ya. Nah, jarak dari roda ke pintu hampir 30 cm ada ya teman-teman ya. Terlihat geronggong. Ya kalau kita lihat sekilas itu ora macem ya. Motor duri gini terus apa ini ya, geronggong gitu. Tapi kalau Anda sudah beli kayak gini, biasanya itu banyak yang dimodif. Tapi tahu nggak kenapa teman-teman? Kok pabrik kok nggak bikin yang agak cepet atau agak minimal itu 20 cm lah dari ban ke atas roda atau yang atas ini ya, dari ban ke pintu ini sekitar 20 cm. Enggak terlalu tinggi kayak amat ini. Jadi kelihatannya itu apa ya? Kayak orang kalau mau kepeseng ya teman-teman ya. Jadi roknya diangkat. Nah, customer ini tuh mengeluhkan tentang remnya panas sebelah ya teman-teman ya. Ternyata setelah dibongkarin semua itu ternyata ini loh, kampas remnya aman, nggak tipis dan nggak tebel, tapi tetap bisa dipakai. Yang jadi penyebabnya itu adalah ini. Nah, piston rem terlihat ya, berontok, korosi. Ini kalau dibiarkan ya, misalkan nih dari pistonnya sudah maju ke dalam, nanti sealnya dapat ini, nah dapat yang ini, jadi pergerakannya nggak lancar. Ini harus segera diganti nih teman-teman. Yang satunya sebelah kiri ini juga sama. Nah tengah-tengah sini, kali ini kotorannya masih bisa dibersihkan ya, tapi kalau yang ini dia ini tergerus ke dalam ya, harus ganti. Nah, kalau mau irit ya kadang itu di krom ulang biar keling-keling lagi, tapi kalau ini ya ganti aja teman-teman ya. Oh ini juga sudah terkena virus. Oh ya, harus wajib diganti biar remnya tidak panas sebelah atau tidak panas seluruhnya kanan kiri, karena ini yang bergerak maju mundur menekan kampas rem. Jadi kalau ada yang rusak seperti ini dan dapat seal, dia pergerakannya nggak lancar. Benar-benar harus mulus seperti ini teman-teman ya, mulus ini. Nah syarat agar tidak ini cepat rusak adalah salah satunya itu harus diganti minyak rem secara berkala. Nah ini model release bearing yang langsung jadi satu dengan power clutch. Jadi di sini nggak ada power clutch yang di luar. Nah ini langsung dia menuju minyak remnya ke dalam, ada pipanya besi, kemudian masuk ke release bearing model power clutch. Jadi ketika rembes atau bocor, nah ini sekalian ganti power clutchnya ya. Kalau dilihat dari seperti ini kondisinya aman, nggak bunyi ya release bearingnya. Tapi ketika nanti terjadi rembes atau ambles koplingnya, kemungkinan bocornya dari sini harus nurunin ini kopling segelondong atau transmisi segelondong itu ya teman-teman ya. Memang mobil saat ini tuh lebih rumit, jadi ketika koplingnya ambles atau bocor malah harus turun transmisi. Hal yang sering terjadi ketika mobil usianya lebih dari 10 tahun adalah kebocoran oli ya. Salah satunya kebocoran oli itu yang harus bongkar banyak, harus keluar biaya jasanya agak lumayan mahal, tapi harga sealnya lebih murah dari harga jasa bongkar pasangnya. Kayak gini ya, seal krek as belakang. Terlihat kalau di sini ini pas bongkar kopling, jadi ketika bongkar kopling langsung dilakukan pemeriksaan dari seal crankshaft belakang. Terlihat sealnya aman, nggak bocor, nggak rembes ya. Jadi ketika bongkar kopling seperti ini, mobil usianya lebih dari 10 tahun, seal crankshaftnya juga sekalian dilihat, dicek, diperiksa apakah rembes atau tidak. Jadi ketika rembes sebaiknya disarankan ganti, karena bongkarnya kan jadi satu, daripada nanti nggak ganti kampas kopling setelah beberapa bulan sealnya ini rembes, nanti malah harus bongkar lagi, butuh biaya bayar jasa lagi. Cek seal as belakang mobil Anda agar olinya tidak selalu berkurang.
kampas kopling. Biasanya kampas kopling yang masih tebel seperti ini ya, tapi ternyata pegasnya ini itu sudah pada kocak semua, atau bahkan tengahnya ini tuh kocak-kocak gini, dia sudah kocak ya. Tapi ini masih aman, pegasnya masih aman ya. Selain yang dicek dari pegas ya, kemudian salah satunya adalah matahari kayak gini. Nah, mataharinya seperti ini, masih aman lah, bisa dipakai. Kemudian rataannya ini juga masih rata, masih aman. Ini hanya kotoran saja dan hanya dibersihkan, dipasang lagi. Yang terakhir itu adalah ini, kerataan ini dan juga dari pilot bearingnya masih aman, nggak gregel, nggak kocak ya. Jadi nggak hanya ganti kampas kopling saja ketika bongkar kopling, semuanya harus dicek ya, kerataan, pilot bearing, kemudian pegasnya bagaimana, semuanya harus dicek biar nggak ngulangi pekerjaan. Seal drift shaft ya. Seal drift shaft ini penyebab salah satu oli cepat habis atau berkurang. Seal drift shaft ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, biasanya ada yang kanan kiri itu bentuknya sama, tapi untuk mobil R3 ini bentuknya beda. Kemudian seal drift shaft yang transmisi manual dengan seal drift shaft yang transmisi matic itu pun berbeda teman-teman ya. Jangan salah beli, jangan salah order. Salah satu penyebab mobil R3 nggak bisa masuk gigi mundur itu adalah ini teman-teman. Nah, ininya itu ceplong ya, terlihat ya, terlihat. Nah, lihat ceplong, akhirnya apa, dia nggak nyantol di bagian lingkik transmisi atau bagian ininya teman-teman ya. Kalau yang sebelah ini, nah ini masih nyantol, ini ngelok ya, dan ini bisa dilepas ketika locknya ini kuncinya dilepas. Kalau sudah rusak kayak gini, akhirnya transmisi nggak bisa gerak mundur karena lepas, copot. Di Suzuki R3 teman-teman. Jadi ini ceritanya itu kita OH kopling. Nah, setelah OH kopling sekalian itu kita membuka rodo gendeng atau istilahnya itu flywheel. Dan ternyata setelah flywheel dibuka, terlihat nih teman-teman ya. Nah, belum rembes tapi ini sudah mulai gejala rembes. Nah, karena sekalian ganti kopling, maka sekalian juga seal krek as belakang ini juga akan kita ganti. Nah, kalau kita nggak bongkar, nggak kita lihat, dibiarkan terus, lama-lama ini akan rembes, bocor, akhirnya olinya bisa berkurang. Bahaya ya, oli yang selalu berkurang, oli yang akan habis, membuat mesin pelumasan tidak sempurna, membuat mesinnya jadi koklok. Nah, alhamdulillah ketemu tambahan pekerjaan. Customer pun merasa puas karena yang tidak diketahui akhirnya ada rusak diketahui lebih dini. Kemarin kita sudah membahas per warna merah dengan indikator plus, kemudian per warna hitam indikator plus juga. Ini ada per merah, indikatornya 0 teman-teman ya, 0 atau O, karena tapi di depannya ada minusnya. Entah ini artinya apa. Yang dulu-dulu memang katanya sih sugesti itu yang plus lebih kuat katanya. Nah, kalau yang ini warnanya hitam tapi indikatornya plus, yang tadi 0 ini plus. Kalau Anda beli truk, pilih yang mana teman-teman, yang indikator plus atau yang 0? Sugesti ya, penting mantep, nggak usah milih.